Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta dengan NIM A3212414 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tadulako. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hastin SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat dengan judul terhapusnya hak penuntutan pidana dan eksekusi. Nah, terhapusnya hak penuntutan pidana dan eksekusi. Terhapusnya hak penuntutan pidana murni tuntutan pidana terpenuhi. Yang pertama, yang dituntut mendapatkan abolisi penghapusan tuntutan pidana yang terpenuhi, yang diminta atau memohon kepada Presiden, lalu Presiden meminta pertimbangan dari DPR. Yang kedua, amnesti atau pernyataan ampunan atau penghapusan hukuman jika sudah jatuh vonis yang diberikan oleh Presiden. Eksekusi dilakukan oleh jaksa berdasarkan hasil keputusan yang ikrah. Adapun salah satu lemahnya penegak hukum adalah kurangnya fasilitas yang ada dalam penegak hukum. Contohnya lapas untuk anak dan alat pendeteksi kebohongan. Yang ketiga itu gerasi. Berarti dalam hukuman pidana adalah pengampunan atau keringanan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seorang yang terpidana untuk mengurangi, mengubah, atau menghapus pelaksanaan pidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk jenis gerasi diantaranya. Yang satu, pengurangan hukuman. Yang kedua, perubahan jenis hukuman. Dan yang ketiga, pembebasan dari hukuman tertentu. Nah, poin selanjutnya hak eksekusi. Jika sudah ada keputusan yang tetap dari hakim, harus menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi terdakwa. Adapun kondisi-kondisi ketika jaksa tidak boleh melakukan eksekusi. Yang pertama, tersangka meninggal sebelum terpidana atau terpidana sudah meninggal. Yang kedua, pasal 84 KUHP yaitu kadaluarsa. Yang ketiga, ketika Mahkamah Agung belum memberikan pertimbangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian tersangka, terdakwa, dan terpidana. Yang pertama, tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status ini berlaku selama tahap penyidikan oleh polisi. Yang kedua, terdakwa. Seseorang yang statusnya meningkat dari tersangka karena dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Status ini berlaku selama proses peradilan berlangsung. Yang ketiga, terpidana. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, poin selanjutnya kita masuk pada teori hukuman. Teori hukuman adalah prinsip-prinsip yang mendasari pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan untuk melindungi masyarakat dengan tujuan utama seperti pencegahan, retribusi atau pembalasan, dan rehabilitasi. Teori ini juga dapat diartikan dalam konteks psikologi pendidikan sebagai cara untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan yang diharapkan. Penjara dan kurungan adalah bentuk hukuman pidana yang sama-sama membatasi kebebasan seseorang, tetapi penjara dijatuhkan untuk tindak pidana kejahatan dengan hukuman yang lebih berat dan jangka waktu yang lebih lama, sementara kurungan dijatuhkan untuk pelanggaran hukuman atau kejahatan yang ringan dengan hukuman lebih ringan dan jangka waktu lebih pendek, paling lama 1 tahun. Penjara dilaksanakan di lembaga kemasyarakatan, sedangkan kurungan bisa dilaksanakan di tempat tertentu seperti rumah kediaman terpidana. Poin terakhir kita masuk pada pengurungan dan tambahan hukuman. Yang pertama, pengurangan hukuman berdasarkan undang-undang. Yang pertama, gangguan jiwa atau cacat mental saat melakukan perbuatan. Yang kedua, melakukan perbuatan karena terpaksa, ada daya paksa. Yang ketiga, membela diri dari serangan yang melawan hukum. Keempat, pembelaan diri yang berlebihan karena panik atau ketakutan. Yang kelima, melakukan perbuatan karena melaksanakan undang-undang. Yang keenam, melakukan perbuatan karena menjalankan perintah jabatan yang sah. 7. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dilakukan dengan itikat baik. Yang ke-8, tindak pidana masih dalam tahap percobaan sehingga hukuman dapat dikurangi. 9. Hanya berperan sebagai pembantu tindak pidana sehingga pidana lebih ringan. Yang ke-10, pelaku adalah anak sehingga proses hukuman disesuaikan atau diringankan.
Nah, selanjutnya penambahan hukuman berdasarkan undang-undang diantaranya yang pertama, pengulangan tindak pidana. Kedua, dilakukan oleh pejabat dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Yang ketiga, dilakukan terhadap anak, orang tua, atau orang yang tidak berdaya. Yang keempat, dilakukan secara bersama-sama. Kelima, dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau berencana. Yang keenam, dilakukan pada waktu atau keadaan tertentu, misalnya saat bencana malam hari. Yang ketujuh, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedelapan, mengakibatkan kerugian besar atau dampak luas bagi masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga pendengar atau penonton bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.